Bro, lo pernah gak sih ngerasa ada yang gak beres di dunia voli? Kayak, lo lihat pemain Indonesia yang udah sampai ke panggung Eropa, tapi tiba-tiba balik lagi ke tanah air dengan drama yang bikin bingung? Nah, gue mau cerita soal kasus yang lagi heboh banget nih. Jadi ceritanya, ada seorang pelatih legendaris Brasil, Jose Roberto, yang lagi heboh banget ngomongin soal Megawati, si Aceh Voli Indonesia yang sempet main di Fenerbahce, klub besar Turki. Dan bro, pernyataan Jose ini bener-bener bikin geger dunia voli. Kenapa? Karena dia ngaku kecewa berat sama keputusan Mega yang tiba-tiba cabut dari Eropa. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal kekecewaan biasa, bro. Ada yang lebih dalam dari cerita ini. Jose Roberto ini bukan sembarang pelatih, dia udah nangani timnas Brasil 3 kali di Olimpiade. Bayangkan, pelatih sekaliber dia sampai segitunya concern sama nasib satu pemain Indonesia. Gila kan? Sebelum gue lanjutin cerita seru ini, gue mohon banget bro, bantu like video ini, subscribe channel 3 menit, dan jangan lupa drop komen kalian. Soalnya cerita ini bakalan bikin lo mikir ulang soal dunia voli profesional. Trust me, lo gak akan nyesel. Oke bro, langsung aja gue kasih tahu nih. Jadi, Jose Roberto, si pelatih Brasil yang udah malang melintang di dunia voli internasional, bener-bener gak nyangka sama keputusan Megawati buat mutusin kontrak dengan Fenerbahce. Dia punya peluang besar di sana. Saya tak paham kenapa keluar di tengah jalan, gitu kata Jose dengan nada yang bener-bener kecewa berat. Bro, lo tau gak sih betapa susahnya pemain Asia, apalagi Indonesia, buat nembus klub-klub besar Eropa? Mega udah berhasil masuk ke Fenerbahce, yang notabene adalah salah satu klub terkuat di Turki dan Eropa. Tapi kenapa malah cabut? Gue jadi mikir, pasti ada sesuatu yang gak beres di balik ini semua. Soalnya, masa iya sih pemain sekaliber Mega yang udah perjuangan keras buat sampai ke sana, tiba-tiba aja nyerah? Ada yang janggal, bro. Nah, ini yang bikin gue makin penasaran. Jose Roberto malah bilang kalau Megawati harusnya lebih sabar. Dia nganggep Mega terlalu cepat menyerah di tengah jalan. Adaptasi di Eropa memang sulit, tapi itu bagian dari proses menjadi pemain dunia, gitu kata Jose dengan tegas banget. Bro, lo tau gak sih, adaptasi di Eropa itu emang bukan main susahnya. Mulai dari bahasa, budaya, style permainan, sampai tekanan dari fans yang beda banget sama di Indonesia. Tapi justru itu yang bikin pemain jadi lebih kuat secara mental dan teknis. Jose Roberto ini udah ngeliat banyak banget pemain dari berbagai negara yang struggling di awal, tapi yang bertahan justru jadi pemain world class. Makanya dia kayaknya agak frustrated sama keputusan Mega yang terlalu cepat angkat kaki. Gue jadi mikir, mungkin ada pressure yang terlalu besar di sana? Atau mungkin ada masalah internal yang gak kita tahu? Informasi ini masih belum lengkap sih, bro, tapi ini yang gue tahu sejauh ini. Dan yang bikin Jose makin kesel adalah, dia benar-benar ngeliat potensi besar di Mega. Saya sangat menyayangkan, dia sudah di jalur yang benar, gitu kata Jose dengan nada penuh penyesalan. Bro, lo bayangin gak sih, pelatih yang udah nangani timnas Brasil di 3 Olimpiade berbeda, ngomong kayak gitu soal pemain Indonesia? Itu artinya Mega emang punya kualitas yang luar biasa. Jose ini bukan tipe pelatih yang asal ngomong, bro. Dia udah ngeliat ribuan pemain dari seluruh dunia. Kalau dia bilang Mega udah di jalur yang benar, berarti emang beneran Mega punya potensi buat jadi pemain dunia. Tapi yang bikin sedih, semua potensi itu kayaknya jadi sia-sia gara-gara keputusan yang terlalu terburu-buru. Gue gak tahu pasti kenapa Mega ambil keputusan ini, tapi yang jelas, ini jadi kehilangan besar buat voli Indonesia. Nah, yang bikin gue tambah respect sama Jose Roberto adalah, dia ternyata udah lama ngikutin perkembangan Mega. Saya ikuti perkembangan Mega, tapi ini mengecewakan, gitu pengakuan Jose yang honest banget. Bro, lo tau gak sih, betapa sibuknya seorang pelatih internasional sekaliber Jose? Tapi dia sempet-sempetin ngikutin karir satu pemain Indonesia. Itu artinya dia benar-benar ngeliat something special di Mega. Jose ini bukan cuma ngomong doang, dia benar-benar invested secara emosional sama perkembangan Mega. Makanya pas denger kabar pemutusan kontrak, dia sampai kecewa berat gitu. Gue jadi mikir, mungkin Jose udah berencana buat ngasih masukan atau bahkan nawarin kesempatan lain buat Mega?
Tapi sekarang semua jadi berantakan gara-gara keputusan yang mendadak ini. Oke, ini yang paling interesting menurut gue. Jose Roberto ngasih insight yang dalam banget soal mental game di level internasional. Dia bilang faktor mental adalah kunci yang masih harus diperkuat oleh Mega. Tekanan di klub besar seperti Fenerbahce memang besar. Tapi justru itu ujian sesungguhnya, gitu penjelasan Jose yang bener-bener bikin gue mikir. Bro, lo tau gak sih, di klub-klub besar Eropa itu tekanannya bukan main. Fans yang demanding, media yang selalu ngawasin, kompetisi internal yang ketat, belum lagi ekspektasi dari manajemen. Semua itu butuh mental yang kuat banget. Jose ini udah ngeliat banyak pemain yang punya skill luar biasa, tapi gagal gara-gara gak kuat mental. Sebaliknya, pemain yang skillnya biasa aja tapi mental kuat, mereka yang bertahan dan sukses. Mungkin ini yang terjadi sama Mega? Skill udah oke, tapi mental belum siap buat tekanan segede itu? Gue gak tahu pasti sih. Informasi ini masih desas-desus dan belum terkonfirmasi kebenarannya. Yang bikin gue salut sama Jose Roberto adalah, meskipun kecewa, dia tetap berharap yang terbaik buat Mega. Saya hanya ingin dia belajar dari pengalaman ini, gitu kata Jose dengan nada bijak banget. Bro, ini yang namanya true mentor. Meskipun kecewa berat, Jose tetap concern sama future career Mega. Dia gak mau Mega nyesel sama keputusan yang udah diambil. Jose ini tahu banget kalau karir atlet itu penuh dengan ups and downs. Yang penting adalah gimana caranya belajar dari setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif. Gue jadi mikir, mungkin Jose berharap Mega bisa comeback yang lebih kuat di masa depan? Atau mungkin dia udah punya rencana buat ngasih kesempatan kedua buat Mega? Wallahualam, bro. Nah, ini yang bikin gue tambah yakin kalau keputusan Mega emang mengejutkan banget. Jose Roberto bilang keputusan itu mengejutkan gak cuma dia, tapi juga banyak pelatih dan pengamat voli internasional. Dia sudah di panggung besar, ini langkah mundur, gitu kata Jose dengan tegas. Bro, lo bayangin gak sih, berapa banyak pelatih dan pengamat voli dunia yang udah ngetrack perkembangan Mega? Mereka semua shot sama keputusan ini. Ini artinya Mega emang udah jadi radar pelatih-pelatih top dunia. Mereka ngelihat Mega sebagai pemain yang punya potensi buat jadi big thing di voli internasional. Tapi sekarang semua jadi question mark gara-gara keputusan yang nobody shallallahu alaihi wasallam coming. Gue yakin banyak pelatih yang udah prepare plan buat retweet Mega, tapi sekarang semua jadi bingung. Dan yang terakhir, yang bikin gue paling terkesan adalah, meskipun kecewa berat, Jose Roberto tetap ngasih dukungan dan harapan buat Mega. Mega masih muda. Jalan dia masih panjang. Saya harap ini bukan akhir dari ambisinya di level internasional, gitu kata Jose dengan penuh harapan. Bro, ini yang namanya true sportsmanship. Meskipun kecewa, Jose tetap believe sama potensial Mega. Dia gak mau satu keputusan yang salah jadi akhir dari everything. Jose ini tahu banget kalau umur Mega masih muda, masih banyak kesempatan buat comeback. Yang penting adalah Mega belajar dari pengalaman ini dan jangan sampai kehilangan ambisi buat main di level internasional. Gue jadi mikir, mungkin ini jadi blessing in disguise buat Mega? Mungkin dia butuh waktu buat develop mental dan skill yang lebih matang sebelum balik lagi ke panggung internasional? Bro, setelah dengar semua cerita ini, gue jadi mikir banyak hal nih. Pertama, betapa sulitnya jadi atlet profesional di level internasional. Kedua, betapa pentingnya mental strength dalam karir seorang atlet. Dan ketiga, betapa berharganya support dan guidance dari mentor yang experienced. Jose Roberto ini benar-benar ngasih lesson yang valuable buat semua atlet muda Indonesia. Bahwa jalan menuju kesuksesan internasional itu gak mudah, penuh dengan challenges dan obstacles. Tapi yang penting adalah never give up dan terus belajar dari setiap pengalaman. Gue berharap Mega bisa bangkit dari ini semua dan suatu hari nanti bisa balik lagi ke panggung internasional dengan performa yang lebih baik. Dan buat Jose Roberto, respect banget sama concern dan supportnya buat atlet Indonesia. Nah, lo gimana nih pendapatnya? Setuju gak sama Jose Roberto? Atau lo punya perspektif yang berbeda soal keputusan Mega? Drop di komen sektionnya, bro. Gue penasaran banget sama opinion kalian. Dan jangan lupa, kalau lo suka sama konten kayak gini, smash that like button, subscribe channel 3 menit, dan nyalain bell notification biar gak ketinggalan update terbaru dari dunia olahraga Indonesia. Makasih banget udah nonton sampai habis, bro.
Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, stay passionate, dan keep supporting atlet-atlet Indonesia. Terus.